Kita punya Agatha, Chelsea. Halo, halo, halo. Halo. Karir kamu di musik dari saat masih kecil gitu kan ya? Yes, since I was 11 actually. 11 years old. Yeah. Sekarang udah umurnya berapa berarti? Now I'm 21. Talk a little bit about that gitu kan, 8 huruf. Ada apa sih 8 huruf? Sebenarnya 8 huruf sendiri itu 8 huruf tuh dari singkatan dari I love you. Because it's ILOVEYOU. So sebenarnya idenya sendiri dari love language. Love language. ya. Oke. Dan jadi love language aku pribadi tuh sebenarnya act of service. I want this song to represent people yang punya love language yang sama kayak aku, which is act of service. Dimana kita tuh pengen bilang bahwa if you love me, please just show it through actions. Jadi jangan cuma ngomong doang gitu. Alright, it's Buzztertainment. Balik di Opal Buzz Studio barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang penyanyi, seorang aktris, and she just graduated uni. Ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang, kita punya Agatha, Chelsea. Halo, halo, halo. Halo. Gimana kabarnya Chelsea hari ini? Baik Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik pastinya. It's been lovely meeting you pastinya. Nice to meet you. You're very young, tapi memang kamu memulai karir kamu di musik dari saat masih kecil gitu kan ya? Yes, since I was 11 actually. 11 years old. Yeah. Sekarang udah umurnya berapa berarti? Now I'm 21. You're 21, so Yeah. it's been 10 years. It's been 10 years, yeah. Wow. Unexpectedly. Gila sih. Pas masih kecil emang kepikiran gitu kayak pengen jadi penyanyi. What made you want to become a singer? Sebenarnya gak kepikiran pengen jadi penyanyi sih. Okay. Kayak waktu itu iseng-iseng doang Kak, purely iseng-iseng doang. Karena emang waktu kecil tuh aku anak yang emang seneng aja. Jadi aku waktu umur 11 tahun itu, dari sebelum itu emang seneng modeling, terus Okay. seneng performing aja. Emang anaknya banci tampil aja Udah kayaknya. centil gitu ya? Centil aja. Oke, Yang kayak oke. lihat kamera tuh kayak pengen bergaya aja Oh, siap. gitu. Jadi kayaknya mama aku tuh ngelihat, ih ini anak centil banget. Udah deh kalau misalnya ada lomba-lomba apa ikut-ikutin aja I gitu. see. Terus kayak pas waktu itu ada audisi kayak ajang pencarian bakat anak-anak. Ya udah karena semua teman-teman tempat les aku pada ikutan, aku kayak ya udah ikut juga deh gitu. Akhirnya iseng-iseng ikut, gak nyangka lolos gitu. Jadi makanya I've never really planned on being a singer or being an actress or anything like that. Okay. It just sort of happened aja sih gitu. Wow. 11 years old being in a competition, now you're 21. What's different? I guess when I was 11, I had no vision. Like I don't know what I was doing. Kayak I yeah. didn't know what I was doing. Lebih yang kayak I just have fun aja. Yang kayak Okay. naik panggung, ada orang tepuk tangan, thank you ya, lebih gitu Yeah, doang. yeah. Kalau sekarang tuh lebih yang bisa rilis lagu nih. Oh, aku tahu aku pengennya kayak gimana, terus pengen ngedeliver message apa. So lebih punya vision aja sih. Okay, what do you want to deliver? What's in your music that you want to deliver, especially to your audience, to Yeah. your listeners? Kira-kira apa sih yang pengen diberikan sama Chelsea? Kalau sekarang sih yang jelas aku rasa sekarang lebih punya creative control ya. Kayak in a way di mana I write my own songs. Okay. And then kalau music video juga I wanna direct it myself. Nice. And then kayak simpelnya juga kayak artworknya juga, konsepnya juga aku pengen punya konsep sendiri. Jadi makanya lebih punya creative control aja sih gitu. Oh, okay. So talking about the music, 8 huruf. Congratulations for Thank it. You know, Thank you. it's an amazing feat. I was watching it. I was listening to it. Thank Very nice. Thank It's you. very lovely. It's good to just like chill out song. Thank Kalau buat you. gue, talk a little bit about that. Gitu kan 8 huruf. Ada apa sih 8 huruf? Sebenarnya 8 huruf sendiri itu 8 huruf tuh dari singkatan dari I love you. Because it's ILOVEYOU. So Oh, 8 huruf. okay. Yeah. Nice. So, how did you write it? Inspirations. Inspiration. Yeah, talk about it. Sebenarnya idenya sendiri dari love language. Love language. iya. Okay. Dan jadi love language aku pribadi tuh sebenarnya act of service. Oke, siap. Dan Ya, jadi harus apa ya? Memang harus beraksi gitu, bertindak gitu ya berarti ya. kayak pengen lihat action gitu. Oke. Dan di sini sebenarnya lagunya aku tuh sering banget ketemu sama teman-teman, dicurhatin sama teman-teman yang act of service juga love language-nya. Oke. Dan mereka tuh kayak apa ya?
I want this song to represent people yang punya love language yang sama kayak aku, which is act of service, di mana kita tuh pengen bilang bahwa if you love me, please just show it through actions. Jadi jangan cuma ngomong doang gitu. Oke, jangan gitu, ngomong jangan ngomong doang. doang. Kalau misalnya love tuh tunjukin aja gitu through actions. Yeah. And of course, I guess lo lagi menunjukkan apa ya, cinta lo sama musik juga ya dengan menulis Iya, ini, dengan apa yang udah lo rilis gitu kan. Definitely ini seru banget sih. Ini kan lo tulis sendiri jatuhnya. What made you want to write? Karena nyanyi sama nulis lagu tuh kan beda. What made you want to do that? Sebenarnya aside from wanting to have that creative control, lebih ke gini sih Kak. Aku tuh nyadar dari sepanjang aku berkarir, I actually talk about this juga sih sebelum aku rilis lagu ini. I realized that people pay more attention to my private lives more than my actual career. Okay. I don't know why, tapi kayak orang lebih, kalau misalnya coba cari di Google misalnya nama aku, orang tuh lebih kepo sama who am I dating? That's number one. And then kayak ya semua hal-hal private lah yang sebenarnya aku tuh dari awal dari mulai aku dewasa deh, mulai aku kayak remaja gitu, aku tuh selalu pengen keep it private sebenarnya. Aku gak pernah mau orang-orang tahu soal hal-hal yang private. Tapi I realized that the more I try to make it a secret, the more people want to try to kayak find out kayak apa ya? Yeah, the more they wanna try to find out aja sih. Yeah. I realized that apa ya? Daripada aku coba untuk sembunyi-sembunyiin, mendingan aku try to capitalize on it aja gitu. Kayak gimana ya? Ya udah deh, daripada orang cari-cari lewat false rumors, daripada kayak, karena sering juga kayak soal masalah aku. Misalnya aku cuma sekedar ada project bareng sama teman aku siapa, digosip-gosipin lah atau gimana. Dan aku tuh nyadar kayak daripada aku digoreng sama media yang gak jelas, mendingan aku udah aja cerita sendiri lewat lagu aku tentang maksudnya gimana sih cara pandang aku soal cinta gitu loh. Ya udah, might as well I write my own songs about love and how I actually vision what love actually means to me. So that's why lahirnya lagu ini gitu. That's so sweet. Gitu itu keren banget sih. Jadi ibaratnya this is you're pouring your heart out. Yeah, it's like sharing my thoughts and also my emotions through my song. Wow, that's amazing. Tapi gue punya teori sih kenapa orang-orang lebih suka ngeliatin private life lo. Karena jatuhnya you grew up in front of us. Ya kan? Tadinya dari umur 11 tahun lucu-lucu gitu kan, Chelsea gitu. Sekarang udah jadi dewasa. I guess in some ways sebenarnya kita udah sayang gitu sama Chelsea. Ya nggak sih? Dan akhirnya jadinya ya namanya juga udah sayang, jadi kita pengen tahu lebih lanjut lagi gitu kan. And that's why you've been doing this for a while, karena dari musik, film juga, acting juga gitu. And that's one of the things, kayak aku juga taunya Chelsea bukan of course I know you from the music, but I knew you a lot more from the films that you did gitu kan. And that was amazing gitu, dimana banyak banget yang mungkin suka juga dari film gitu kan. Tapi talking about this, you've been acting, you've been singing as well gitu. Mana yang lebih susah? Lebih susah, I feel like dua-duanya punya kayak apa ya? Punya kayak challenge-nya masing-masing sih. Oke. Kalau misalnya nyanyi itu aku ada kayak spesifik genre yang aku rasa susah. Kayak kalau misalnya nyanyi mungkin ada kayak genre, aku tipikal suara aku tuh suara yang ini yang aku agak challenge kalau tiap kali rekaman. Semua selalu bilang bahwa aku tuh kalau nyanyi, semua vocal director, it always sounds like I'm smiling even though aku nggak smiling. Oh really? Iya, kayak even though aku nyanyi lagu sedih, kayak mereka selalu bilang kenapa ya? It always sounds like you're smiling. Positif aja ya. Iya, kayak I don't know why. Itu makanya jadi agak challenge, agak PR. Cuman kalau acting yang agak susah lagi adalah mungkin pendalaman karakter ya, karena I'm becoming someone else kan. Jadi ada beberapa karakter yang kalau mungkin jauh dari aku ada agak PR juga gitu. Dan sometimes kalau misalnya karakternya, let's say I'm learning like a different accent or like a different apa ya, kayak let's say backgroundnya beda, itu kan pasti lebih harus ada riset dan lain-lain. Jadi tergantung projectnya sih. That's why ada challenge-nya masing-masing. Ada susahnya masing-masing. Jadi nggak ada yang bisa dipilih ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau misalnya dibandingin sama sekolah gimana? Sama kuliah? Uni. Kebetulan aku ngambilnya neuroscience sama psikologi kan.
don't get me wrong, uni was great, tapi nggak bisa dipungkirin waktu tahun ketiga it was tough, to be honest. It was susah tough. ya. Susah karena sebenarnya lebih dense aja sih, karena materinya it was very dense. And then yang bikin susahnya lagi adalah waktu aku second year tuh COVID kan, waktu COVID. Jadi semuanya online, sedangkan waktu third year udah balik semuanya onsite. Jadinya berasa jomplang banget tuh dari second year ke third year. So I guess ya kuliah susah sih. Jujur susah ya, lebih susah kuliah. Kuliah ya? susah sih, tapi ya at least I got through it and I graduated. So yeah. No, you graduated top of your class. Yeah, at least I graduated. So I mean that's good. Tapi again, you know, you're back di Indonesia dan pastinya lo punya sebuah single. We can say this is like your comeback, right? Yeah. You can say that it is. And this time around, you know, what do you want to do different? I guess with this comeback song and also my upcoming songs, sebenarnya dari sebelumnya kan aku udah tulis lagu sendiri. Yeah. Cuman ini lagu pertama yang aku tulis yang pakai bahasa Indonesia, dan kedepannya sih pengen tulis lagu-lagu lagi yang pakai bahasa Indonesia lagi. At first I thought that I couldn't write Indonesian songs, but then ternyata with the help of my team and all that, ya mereka encourage me that ternyata aku bisa nulis lagu pakai bahasa Indonesia. Dan kedepannya sih pengen apa ya? Pengen jadi nulis lebih banyak lagu lagi aja sih. Dan yang pastinya ini apa ya, dengan lagu ini udah ada identitas lagi sih aku sebagai penyanyi dan juga sebagai penulis lagu gitu. Nice. Sih yang pengen. Gue tuh pengen ngeluarin lirik-lirik dari lagu lo. Terus kayak pengen gue bahas dikit aja gitu kalau boleh sih. Boleh. Bentar ya. Nih, yes. I'm trying to find it. I was searching about it but I'm not Okay, I can't. Okay. We'll just talk about it later. Talk about it later, okay? Tapi 8 huruf di sini. Kalau kita ngomongin tentang proses kreatifnya itu sendiri gitu, was it challenging or not? Surprisingly, it was fine actually. It was not that hard karena gak tau kenapa kayak ngalir-ngalir aja sih. I wrote this song back I think around April. Dan waktu itu nulisnya juga ngalir aja pas lagi iseng-iseng di because I just moved here kan. I moved back here dari Melbourne. I moved back here. Ya udah pas lagi di apartemen iseng-iseng. Ya udah cuma nulis around an hour or so. Dan ngalir-ngalir aja. I wrote it on my phone actually. Wow, cuma 1 jam berarti itu ya. It was easy ya. Gak easy, but it was not that hard karena emang gak dipaksain sih. Aku punya kayak, I think a philosophy when it comes to writing is that you cannot force writing. Kayak when you force it, emang bakalan kedengeran forced. So you just have to let it flow aja sih. Hey man, let it flow. I guess gitu keep sih. going with the music. I found the lyrics. Ya kan? Ini ya, tunjukkanlah perasaanmu, perjuanganku lebih jauh. Hapus keraguan dalam hatiku, yakinlah hanya diriku. Tadi udah sempat dibilangin ya, it's about perjuangan memperlihatkan sayangnya, minta effort gitu. Tapi is it a personal experience as well from you or no? I can say so. Okay. Ya, karena menurut aku semua orang yang nulis lagu tuh pasti ada a touch of personal experience ya. Gak mungkin gak ada gitu. Iya sih, karena kan aku bilang sendiri love language aku act of service ya. Dan aku tuh tiap kali kalau misalnya ada orang yang bilang kata-kata manis, itu ngomong kayak oh iya I love you so much gini, aku tuh selalu yang kayak hah emang iya gitu kan. Ini dibilang nih bukan rayu mesra yang ku mau, aduh cukup buktikan kesungguhanmu. Wah gokil gitu. Ya jadi tempat hatiku berlabuh jadi pemenangnya. Gitu. Kalau misalnya digombalin berarti gimana? Apa reaksinya? Aku tuh kalau digombalin tipikalnya kayak hahaha emang iya kayak iya. Kalau nggak aku tuh sebenarnya gini Kak, aku tuh tipikal yang kalau misalnya gombal bercanda aku tuh jago, kayak dia gombalin aku gombalin balik. Siap bisa. Terus kadang aku ya gombal for fun bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia ngomong yang kayak serius gini aku tuh makanya ada liriknya aku bilang
maafkan aku, dia membeku saat kau bilang I love you. Karena that's my reaction. Kayak aku the type yang I say I love you really seriously. I take I love you really seriously karena I feel like it's very sacred gitu loh. Kayak bener-bener that 8-letter word tuh bener-bener serius gitu menurut aku ya. Kayak makanya kalau misalnya orang ngomong I love you yang bener-bener serius, aku tuh diem dulu pasti karena aku mempertanyakan emang iya gitu. Jadi kalau orang yang cuman playful gombal-gombal aku bisa tanggepin. Tapi kalau misalnya yang udah serius aku yang kayak hah emang iya, kayak aku pengen lihat actionnya dulu gitu. Nice, berarti kalau misalnya ngomong I love you sama Chelsea nggak bisa asal-asalan gitu. And you don't give it as well. Yeah, I don't say it that easily sih. Yeah. To be honest, I don't say it that easily. Karena emang even in my family, yeah. My family tuh the type yang we don't say I love you that often. To be honest, even my parents don't say it that often ya. Kayak kayak kita I know that my parents love me, tapi mereka nggak tipe yang ngomong. Jadi mereka lebih ke yang they show it through actions. Kayak misalnya simpelnya mama aku nih, mama aku tahu dia sayang sama aku, dia cinta aku. Dengan dia selalu ada buat aku, dia selalu nanya kabar aku, selalu action dia gitu loh. Tapi dia nggak tipikal yang ngomong, ih mami sayang banget, nggak gitu. At least pemahaman aku adalah kalau misalnya cinta dan sayang tuh aku akan merasakan. Kayak bukan dengan dibilangin gitu, bukan dengan didefinisikan. Jadi menurut aku kalau orang cuma sekedar ngomong kayak I love you tapi aku yang nggak ngerasain, it's not love menurut aku gitu loh Kak. Tapi itu gue setuju banget sih. Aku setuju banget sih tentang itu sih. I guess love is not just a word, tapi it's an action. Sih. Love, that's love. But back to the music tuh. Kalau ngomongin tentang musik lo sendiri, lo terinfluence sama siapa kalau boleh tahu? Kalau influence sebenarnya banyak banget. Cuman kalau aku bisa dibilang paling gede influence tuh Disney music. Kayak Disney songs. I don't know why, tapi I grew up listening to so many kayak Disney songs and also kayak watching Disney movies. So that's why and also musical sih, kayak The Sound of Music kayak gitu-gitu. That's why I feel like in every song yang aku nyanyiin, gak cuma song that I tulis ya, tapi juga yang aku nyanyiin, aku tuh selalu pengen mencoba untuk ada elemen storytelling gitu loh. Kayak menurut aku lagu tuh jadi sarana untuk aku bercerita gitu. Wow, okay. Tapi bener sih, berarti what you're trying to do with your music mungkin berarti nextnya musikal kali ya? Yeah, I really want to sih. Okay. Kayak musical sebenarnya kayak salah satu yang aku pengen banget tuh kayak star in kayak a musical movie or kayak di teater juga pengen banget, atau kayak Broadway, something like that. I really want to see sebenarnya. That's gonna be perfect. Yeah, I really want to. Amin. That's the goal, right? That's the goal. Itu sesuatu yang lucu sih. Tapi kalau buat album gimana? Apakah bakal ngeluarin album juga kah? Or album pengen banget sih sebenarnya. Dan jujur plan sih ada. Cuman mungkin baby steps ya, karena kan baby steps because baru comeback single dan mungkin nextnya juga baru single lagi. Tapi namanya harapan sih dan juga vision ada, tapi ya baby steps. Wow. Yeah, you've been 10 years strong, just like singing, terus juga pokoknya di dunia entertain gitu kan. Next 10 years, what's like the big goal? Atau mungkin as you said you had a vision, right? So visinya pengen ngapain? Is it the album that you want to bring? Is it the music? What kind of stuff do you think you can bring to Indonesian audience di 10 tahun ke depan? Album sih definitely ya, tapi mungkin yang selain itu yang aku pengen juga adalah karena kan aku tadi bilang aku suka storytelling, something like that. So selain aku suka songwriting jadi salah satu goal yang dari dulu aku pengen dan sekarang udah terrealisasikan. Salah satu yang aku suka juga adalah sebenarnya aku tuh suka storytelling lewat visual sebenarnya. Jadi aku suka kayak directing, aku suka script writing juga. So I really want to mungkin di next projectnya mungkin bisa nge-transfer all of that, gak cuma lewat lagu tapi juga lewat ya entah itu
ya short film or mungkin longer version of short film and all that gitu sih. Wow. So yeah, I hope one day bisa. Amin, amin, amin. Alright, Bustertainment barengan sama Agatha Chelsea. Terima kasih banyak Thank pastinya. you so much. Sukses terus. Amin. Pastinya dengan musiknya, dengan karya-karyanya. Hopefully an album in 2023, 2024. Amin. Yep. Anything you want to say to Opal Gang before we go? Just thank you so much for having me, and also jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku 8 huruf. Oke, kalau gitu Bustertainment barengan sama Willy Winarko. We're signing out. Jangan lupa buat follow Instagram kita, TikTok kita, semua social media kita di opal_id. Alright, in the meantime, let's go Bustertainment.